Bu, buat apa aku menguntitnya? Renika menggigit bibirnya. Dari cara kamu bicara saja aku tahu, kamu sedang berpikir untuk menguntitnya. Raja tersenyum meledek. Jangan sembarangan menuduh kamu. Renika memainkan tali tasnya, saking gugupnya. Oh begitu ya. Raja menyipitkan matanya, dengan nada mengejek. Kenapa sepertinya kamu tidak percaya dengan perkataanku? Renika berkata dengan nada tidak sukanya. Raja mengendikkan bahunya. Cepat, ganti bajumu. Bukannya kamu mau ke mall untuk menguntit? Ledeknya. Apaan sih? Tapi Renika berteriak senang dalam hati, dia memang sedang ingin mengikuti Davin. Dengan mata berbinar, Renika segera pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaian pengantinnya. Rumah Raihan. Hari semakin siang, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ting tong, terdengar suara bel berbunyi. Dengan cepat ART membukakan pintunya. Tampak seorang gadis manis sedang berdiri di depan pintu, dengan senyuman cerianya. Ada Non Fanya. Silahkan masuk Non. ART yang memang sudah akrab dengan Fanya tersenyum senang. Fanya balas tersenyum dan menyapanya dengan hangat. Fanya adalah adiknya Raja, dia memang tipikal gadis yang ceria dan rendah hati. Biasanya setiap liburan sekolah tiba, Fanya akan menginap di rumah Raihan. Dia datang setelah Alicia semalam menelponnya. Sebenarnya, dia ingin berangkat dari semalam. Tetapi, tentu saja Rian dan Arini orang tuanya tidak mengizinkan anak gadisnya pergi malam-malam. Alhasil, siang ini dia baru tiba. Karena terjebak macet dan mampir di minimarket untuk beli camilan. Fanya memang cukup dekat dengan Alan, itu sebabnya Alicia menghubunginya. Supaya Fanya bisa menghibur patah hati Alan. Fanya sudah duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Tante Mita dan yang lainnya mana? Tanya Fanya, sambil mengedarkan pandangannya. Tuan ke kantor, Nyonya ada di kamar Tuan Alan, Nona Alicia sedang pergi dengan Tuan Davin. Jawab ART itu. Oh, gitu ya. Fanya mengangguk. Kalau begitu saya kabari Nyonya dulu, kalau Non Fanya datang. Ujar Art lagi. Iya, terima kasih Bi. Fanya memainkan ponselnya, setelah Art pergi. Tok tok tok, ART itu mengetuk pintu kamar Alan. Nyonya, Tuan ada Non Fanya. Ujar ART dari balik pintu. Mendengar nama Fanya mata Alan berbinar, Mita bisa menyadarinya. Alan ada Fanya, ayo temui dia. Mita berdiri, suruh kesini aja, Bun. Aku lagi bad mood, jawab Alan lesu, efek dari patah hatinya. Ah kamu ini ya sudah. Mita segera membuka pintu menemui ART, dan mengatakan akan menemui Fanya. Alan menghela nafas kasar, memikirkan Airin, semakin membuat hatinya terluka. Dia mencintai wanita itu bertahun-tahun, setelah yakin dengan perasaannya bahwa Airin juga menaruh hati padanya. Dia berani akan mengungkapkan perasaannya. Namun, sebelum itu terjadi, dia sudah mengetahui kenyataan pahit, Airin pacaran dengan Marcel temannya sendiri. Dia kesal pada Airin yang PHP, kesal pada Marcel yang menikungnya dari belakang. Terlebih kesal kepada dirinya sendiri, karena bodoh yang begitu mudahnya dibohongi. Alan pindah ke balkon, duduk di sana sambil menatap langit yang cerah dengan cuaca sedikit panas. Ruang tamu. Fanya apa kabar sayang? Mita memeluknya. Baik tante. Fanya tersenyum lebar, balas memeluk Mita. Kamu udah libur kan, jadi harus nginep di sini. Ujar Mita antusias. Rencananya kali ini nggak nginep dulu, mau healing bareng teman-teman. Hitung-hitung perpisahan, kan sebentar lagi kuliah. Hehehe, Fanya nyengir. Yah, tante kecewa. Mita memasang tampang sedihnya. Mereka pun mengobrol sedikit. Kamu kenapa kelihatan gelisah? Pasti udah nggak sabar pengen ketemu Alan ya? Goda Mita.
Hehe, tante tahu aja. Fanya tertawa malu. Ya udah sana temuin dia lagi galau. Gebetannya diembat orang. Mita mendesah sedih. Tenang, pawangnya sudah datang. Canda Fanya. Mita tergelak mendengar perkataan Fanya. Fanya melangkahkan kakinya menuju ke kamar Alan. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Jadi langsung masuk dan menutup pintunya. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, Alan tidak ada. Jadi dia menuju balkon, karena tidak mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Benar saja Alan sedang duduk di kursi yang ada di balkon. Kak Alaan, kangen, teriak Fanya. Dengan langkah lebar-lebar dia mendekati Alan dan langsung duduk di sampingnya. Kemudian dia memeluk Alan erat. Alan balas memeluknya. Is dasar manja. Sambil tertawa, Fanya mendongakkan wajahnya. Kebetulan Alan pun menurunkan pandangannya. Mereka saling bertatapan, cukup lama. Aku baru sadar ternyata kamu sangat manis. Alan menyentuh lesung pipit Fanya. Dari dulu kali udah manis dan cantik, kakaknya aja yang gak peka. Pipi Fanya merona. Jantungnya berdegup kencang dan taman bunga di hatinya mulai bermekaran. Alan tertawa mendengar perkataan Fanya. Apa kakak mulai jatuh cinta padaku? Goda Fanya. Haha, candaanmu itu sudah basi. Toh kita bersaudara, jadi mana mungkin aku jatuh cinta padamu? Kamu seperti Alicia adikku. Alan mendekap erat tubuh Fanya. Dia selalu merasa nyaman, tenang dan bahagia saat memeluknya. Fanya tertawa getir. Mereka memang bersaudara, ayahnya adalah kakak sepupu bundanya Alan. Tapi, bukankah menurut agama masih boleh menikah? Andai saja Alan mau, dia rela menjadi istri Alan. Dia sudah lama menyukai Alan, sayangnya Alan tidak. Pikirnya, apa Kak Alan memeluk Alicia seperti memelukku? Tanya Fanya. Alan gelisah, tentu saja tidak. Rasanya berbeda, tapi rasanya ini sungguh rumit. Aku cuma bercanda, tidak usah masuk hati. Fanya tergelak, memperlihatkan lesung pipit yang disukai Alan. Alan merasa lega, karena tidak perlu menjawab pertanyaan Fanya. Tetapi sekarang, dia mulai kepikiran sesuatu. Perasaan, ya ada apa dengan perasaannya? Tidak mungkin, dia menyukai Fanya. Dia hanya menyukai Airin, hanya Airin. Alan menegaskan dalam hatinya. Meski bimbang, kenapa kamu ada di sini? Tanya Alan. Kakak lupa ya, kalau sekarang aku sudah libur, kan udah lulus SMA. Sebentar lagi masuk fakultas, pasti banyak cowok ganteng. Aku udah gak sabar dapat kecengan. Hahaha. Fanya tertawa renyah dengan mata berbinar. Entah kenapa Alan tidak suka mendengarnya. Kuliah yang benar, biar pinter. Jangan mikirin pacaran mulu. Ketus Alan. Is, suka-suka aku dong. Memutar bola mata malasnya. Mau kuliah di mana? Alan kembali menarik Fanya, karena dia mulai menjauhkan tubuhnya. Aku susah gerak, rajuk Fanya. Biar seperti ini dulu sebentar, aku merasa nyaman. Desah Alan. Fanya mengalah, demi Alan yang sedang patah hati pikirnya. Padahal dia sendiri patah hati, hanya saja Alan tidak tahu. Aku mau kuliah di sini, biar bisa peluk Kak Alan setiap hari. Kekeh Fanya. Wah gawat dong. Aku bisa kewalahan kalau ada dua gadis cengeng di rumah ini. Alan pura-pura syok. Ih, Kak, jadi aku ngerepotin ya? Rajuk Fanya. Alan tergelak, memeluk Fanya erat, tanpa sadar, dia mengecup puncak kepalanya. Sedetik kemudian suasana menjadi canggung. Alan merasa malu, begitupun Fanya. Ini pertama kalinya, Fanya mendapatkan kecupan. Meski, cuma di puncak kepala. Begitupun bagi Alan, ini pengalaman pertamanya mengecup seorang wanita. Maaf, tadi refleks, entah kenapa. Alan garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Pipinya bersemu merah, dia malu.
dan takut Fanya marah. Pipi Fanya tidak kalah merahnya. Iya. Dia buang muka sambil menggigit bibir. Mereka diam sejenak, mengusir canggung. Akhirnya, Fanya menemukan topik pembicaraan. Kakak masih mengejar Kak Airin? Tanyanya dengan tatapan lurus ke depan. Percayalah, hatinya berdenyut nyeri saat bertanya. Dia pernah bertemu Airin 2 kali. Alan yang mengenalkannya. Airin cantik, menarik dan pintar. Pantas saja Alan begitu bucin padanya. Pikir Fanya. Jika dibandingkan dengan Airin, tentu saja dia tidak ada apa-apanya. Dia selalu merasa kalah jika disandingkan dengan Airin. Itu yang ada dalam pikiran Fanya. Alan diam membeku, lalu menjawab setelah diam beberapa saat. Tidak lagi, desah Alan. Kak, ayo cerita padaku, supaya hatimu plong. Aku tahu Kak Airin membuatmu patah hati. Ceplos Fanya. Ah, kepo kamu. Alan tersenyum kecut. Aku wajib tahu, supaya bisa membuat hatimu lebih baik. Jawab Fanya serius. Alan tersenyum. Dia kembali membawa Fanya ke dalam pelukannya. Kali ini, dia sudah memberi alarm pada diri sendiri. Untuk tidak terbawa suasana dan melakukan kebodohan seperti tadi. Fanya diam tidak bergerak, hatinya deg-deg ser. Alan menyentuh lesung pipi Fanya. Aku suka lesung pipitmu ini. Apalagi kalau kamu lagi ketawa, manis banget. Ujarnya, dengan tangan yang masih menguyel-nguyel pipi Fanya. Wajah Fanya semakin memerah. Ngegombal itu sama pacarmu sana. Jangan sama aku. Sinis Fanya, yang hanya bercanda. Dia menyingkirkan tangan Alan, takut semakin baper. Alan tersenyum tipis. Aku serius, bukan gombal. Ucap Alan. Kini Fanya mengurai pelukan Alan. Dia duduk tegak menatap Alan. Aku bisa melihat kakak begitu sedih dan kecewa. Kakak tidak bisa menyembunyikannya dariku. Ujar Fanya. Airin pacaran dengan Marcel. Desah Alan. Lalu, kenapa harus sedih? Itu artinya dia bukan jodohmu. Bahkan, kakak belum jadian dengan Kak Airin kan? Fanya berkata dengan berapi-api. Tetapi sebenarnya, dia membutuhkan tenaga ekstra untuk menyebut nama Airin, saingannya. Memang benar perkataanmu. Tapi, perlakuannya padaku seolah dia menyukaiku. Dia tertawa, bercanda, memintaku menemaninya kemana saja. Ah, sungguh menyakitkan. Kenapa dia tidak mengajak Marcel? Kenapa harus aku? Desah Alan. Matanya berkaca-kaca, syarat akan kekecewaan. Sabar ya Kak. Kali ini Fanya yang membawa Alan ke pelukannya. Alan diam, menyurutkan wajahnya di bahu Fanya. Dia merasakan kenyamanan di sana. Sedikit melupakan kesedihan akibat ulah Fanya. Pelukan sebagai adik dan juga sahabat baik, pikirnya. Tetapi, bisa saja Alan salah mengartikan perasaannya sendiri. Mall Center. Davin mencari keberadaan Alicia. Dia celingukan. Di mana dia? Gumamnya kesal. Plak. Geplakaan dari seseorang mengagetkannya. Alicia. Pekik Davin kesal. Dia mengelus dada. Terkejut saja, saat sedang fokus celingukan mencarinya. Malah dikagetkan. Untung kakakmu ini tidak jantungan. Lanjutnya ketus. Alicia mencebikan bibirnya tidak peduli. Dia masih kesal dengan kejadian tadi di butik. Ayo Kak, aku mau belanja. Sinis Alicia, sambil melangkah duluan. Kamu masih marah ya, sama kakakmu ini? Maafin ya. Davin merangkul bahunya. Tentu saja marah. Sinis Alicia. Davin terkekeh. Sam, dia menghentikan langkahnya. Alicia pun menghentikan langkahnya. Kak Sam kenapa? Tanyanya penasaran. Gak tahu tuh. Davin mengedikan bahunya, sambil melanjutkan langkahnya. Alicia menggeram kesal. Kak, jangan pelit. Bilang ada kabar apa? Mengejar Davin. Davin tertawa tanpa suara. Every day, late at night, not okay. All I want